As Asian Americans continue to share stories of violence and discrimination, messaging from some of our politicians not making it any. Halo semuanya, di video ini akan dibahas salah satu contoh nyata prasangka dalam psikologi sosial yang terjadi di luar Indonesia, khususnya di Amerika Serikat. Nah, kasus yang diangkat adalah prasangka dan diskriminasi terhadap orang Asia, khususnya di ASEAN Amerikan selama pandemi COVID-19 di Amerika Serikat. Melalui contoh ini akan dijelaskan bagaimana prasangka itu bisa muncul, bagaimana ia memengaruhi perilaku, dan apa yang bisa dilakukan untuk menguranginya. Sejak awal penyebaran COVID-19, laporan terhadap pelecehan dan kekerasan terhadap orang Asia di Amerika Serikat meningkat tajam. Banyak orang Asia yang sedang berada di jalan, di transportasi umum, atau di tempat kerja tiba-tiba dimaki dengan kata-kata rasis, disalahkan sebagai penyebar virus, bahkan ada yang diludahi atau bahkan dipukul. Di beberapa kota, orang Asia sengaja dihindari di toko, restoran, atau sekolah hanya karena wajah mereka terlihat seperti Asia, meskipun mereka lahir dan besar di Amerika. Dalam kehidupan sehari-hari, bentuk prasangka ini tampak dalam komentar seperti jauh-jauh dari orang Asia, atau tatapan curiga saat orang Asia batuk atau memakai masker. Akibatnya, banyak ASEAN Amerikan melaporkan merasa takut keluar rumah, cemas ketika menggunakan transportasi umum, dan khawatir terhadap keselamatan keluarga mereka. Dalam psikologi sosial, prasangka didefinisikan sebagai sikap negatif terhadap seseorang hanya karena ia anggota kelompok tertentu. Pada kasus ini, kelompok yang menjadi sasaran adalah orang Asia atau siapapun yang secara penampilan dianggap mirip orang Asia. Stereotip yang muncul adalah orang Asia pembawa virus yang kemudian menimbulkan emosi negatif seperti takut, marah, atau jijik. Prasangka tersebut kemudian berubah menjadi diskriminasi, yaitu perilaku yang merugikan anggota kelompok tersebut. Contohnya, menolak melayani pelanggan Asia, mengusir mereka dari tempat umum, atau melakukan kekerasan fisik. Padahal, secara fakta medis, virus tidak mengenal ras atau etnis, dan semua orang bisa tertular dan menularkan, terlepas dari asal negara atau penampilan. Ada beberapa faktor yang menjelaskan mengapa prasangka anti-Asia ini bisa begitu kuat pada masa pandemi. Pertama, proses kategorisasi sosial dan kebutuhan mencari kambing hitam. Di tengah situasi krisis dan ketidakpastian, orang cenderung mencari satu kelompok untuk disalahkan. Karena virus ini pertama kali dilaporkan di Tiongkok, sebagian orang langsung mengaitkan penyakit dengan etnis Asia secara keseluruhan. Dari sini muncul pola pikir sederhana, yaitu virus dari sana berarti orang dari sana itu berbahaya. Kedua, pengaruh bahasa dan narasi yang digunakan tokoh publik maupun media. Ketika ada istilah-istilah yang mengaitkan COVID-19 dengan satu negara atau satu kelompok etnis, otak orang menjadi makin kuat mengasosiasikan Asia itu adalah virus. Narasi ini diulang dalam berita, media sosial, dan obrolan sehari-hari, sehingga stereotip negatif terasa seperti kebenaran umum, padahal sebenarnya generalisasi yang keliru. Ketiga, adanya prasangka lama yang belum terselesaikan. Sebelum pandemi, sebagian masyarakat sudah memiliki stereotip bahwa orang Asia adalah orang luar dan bukan bagian asli negara. Meskipun mereka sudah menjadi warga negara selama beberapa generasi, pandemi hanya menjadi pemicu yang membuat prasangka laten ini muncul ke permukaan dan diekspresikan secara lebih luas. Psikologi sosial juga menawarkan berbagai strategi untuk mengurangi prasangka seperti yang terjadi pada ASEAN Amerikan. Salah satunya adalah meningkatkan kontak antar kelompok yang positif dan setara. Misalnya, program di sekolah, kampus, atau komunitas yang mempertemukan orang dari berbagai etnis untuk bekerja sama dalam proyek yang sama. Ketika seseorang punya teman dekat dari kelompok yang berbeda, mereka akan melihat individu, bukan sekadar label orang Asia. Strategi lain adalah pendidikan kritis dan literasi media. Masyarakat perlu diajak untuk memeriksa sumber informasi, memahami data epidemiologi, dan menyadari bahwa menghubungkan virus dengan ras tertentu tidak didukung bukti ilmiah. Melalui kampanye publik, poster, atau konten di media sosial, pesan bahwa virus tidak punya ras dan bahwa menyalahgunakan kelompok news tertentu justru menghambat penanganan pandemi perlu terus disebarkan. Selain itu, norma sosial yang tegas juga penting. Pemerintah, tokoh agama, dan pemimpin komunitas bisa menyampaikan pesan bahwa ujaran kebencian dan kekerasan berbasis ras tidak dapat diterima. Ketika lingkungan sekitar menunjukkan bahwa perilaku rasis dianggap memalukan, orang akan berpikir dua kali sebelum mengekspresikan prasangka mereka secara terbuka, dan ruang bagi korban untuk mencari bantuan menjadi lebih besar.
Dari kasus prasangka terhadap orang Asia selama pandemi COVID-19, dapat dipelajari bahwa prasangka sering muncul bukan karena fakta, tetapi karena ketakutan, informasi yang bias, dan stereotip lama yang tidak pernah dikoreksi. Dengan memperkuat kontak antar kelompok, meningkatkan literasi media, dan membangun norma sosial yang menghargai keberagaman, dampak prasangka dan diskriminasi dapat dikurangi. Semoga video ini dapat membantu memahami konsep prasangka dalam psikologi sosial, sekaligus mengajak kita semua untuk lebih kritis dan empatik terhadap kelompok yang berbeda. Terima kasih sudah menonton.